Bismillahirrahmanirrahim. Faqauluna al-a'rabu, maka ucapan kami, yakni ucapan yang disampaikan oleh Syekh Nawawi. Al-a'rabu, kalimat al-a'rabu kharaja, pengecualian, dzalika atas hal itu, sifatuhu, sifat-sifatnya Allah subhanahu, maha suci Allah, tabaraka, maha memberikan keberkahan, wa ta'ala, dan maha luhurnya Allah. Fala tajuzu, maka tidak diperbolehkan alaihi, bagi mereka, kalimat al-a'radul basyariyah, bahwa Nabi itu memiliki kesamaan sifat-sifat terhadap basyariyah, sesama manusia, kecuali sifat kesamaan yang dinisbatkan kepada sifat Allah. Jadi Nabi tidak mungkin ada kesamaan sifat dengan sifat Allah, kecuali kesamaan sifat dari sifat-sifat sesama manusia. Kalau manusia pada umumnya butuh makan, butuh minum, Nabi juga makan dan minum. Kalau manusia pada umumnya sakit, Nabi juga sakit. Manusia pada umumnya berkeluarga, punya istri, Nabi juga punya istri. Tapi tidak pada sifatnya Allah, bahwa Allah lah yang maha menciptakan makhluk, maka Nabi tidak mungkin menciptakan makhluk. Bahwa Allah tidak butuh makan, tidak butuh minum, sementara Nabi butuh makan, butuh minum. Berarti sifatnya Allah tidak mungkin ada dalam sifatnya Nabi. Nah, ini mengajarkan tentang tauhid, mengajarkan tentang keesaan Allah. Khilafan lin Nasara, berbeda bagi orang-orang Nasrani, haitsu wasafu, sekiranya mereka mensifati Sayyidina Isa, penghulu kita Nabi Allah Isa alaihissalam, biha, dengan sifat-sifatnya Allah. Kita orang Islam tidak akan menyamakan sifat Allah dengan sifat Nabi, sebab Allah itu Al-Khaliq, Nabi itu makhluk. Maka makhluk tidak mungkin menempati sifat Khaliq. Orang Nasrani menempatkan makhluk dalam sifatnya Khaliq, yaitu nabinya. Nabi Isa itu dalam Islam kedudukannya sebagai seorang nabi. Tapi dalam paham orang Kristen, orang Nasrani, Nabi Isa kedudukannya sebagai bagian dari Tuhan. Berarti menyamakan sifat makhluk dengan Khaliq sang pencipta, menyamakan sifat Nabi Isa dengan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Jadi namanya penyelewengan akidah, penyelewengan pemahaman keyakinan akan ketuhanan dengan makhluknya. Pernah saya gambarkan tukang kayu membuat meja. Sesudah membuat meja, untuk kelengkapannya membuat kursi. Tetapi ada yang punya pemahaman, tukang kayu membuat meja, tukang kayu menikahi meja, lahirlah kursi.
Tukang kayu bikin meja, sesudah meja dibikin dinikahi sama dia. Nah, meja yang dinikahi oleh tukang kayu melahirkan kursi, berarti kursi adalah anak tukang kayu yang selingkuhan dengan meja. Jadi tidak masuk dalam logika ketuhanan. Ini dalam pemahaman kita sebagai umat. Wa qaulunal basyariyatu, dan ucapanku yakni ucapan Syekh Nawawi al-Basyariyah, yaitu bahwa Nabi itu a'radul basyariyah, akhraja pengecualian, kecuali atau keluar sifatil malaikati, dari sifat-sifat malaikat. Fala tajuzu, maka tidaklah ada alaihim, tidak boleh ada alaihim, ya, bagi mereka, bagi para malaikat, ayat juga. Nabi itu basyariyah, basyariyah itu basyarun, ya, memiliki jasad kasar, ya, basyarun itu badan kasar. Sementara malaikat itu memiliki jismun latifun. Kalau manusia badannya badan kasar, jismun basyariyah, ada wujudnya, ada nampak jasadnya. Kalau malaikat itu tidak memiliki jasad yang terlihat oleh kasat mata. Tetapi malaikat itu kita yakini ada. Kita yakin bahwa malaikat itu ada. Sehingga secara basyariah sifatnya malaikat tidak akan menempel pada sifat manusia. Atau sebaliknya, sifat manusia tidak akan menempel pada sifat malaikat. Manusia jelas ada laki-laki, ada perempuan, atau ada setengah laki-laki, setengah perempuan, namanya wandu. Wandu itu bukan bencong. Kalau bencong itu laki-laki yang bergaya perempuan. Wandu itu bahasa fikihnya khunsa, memiliki dua jenis kelamin. Punya jenis kelamin laki-laki, punya jenis kelamin perempuan, tapi dua-duanya tidak normal. Ini tidak boleh disebut produk gagalnya Allah. Allah dalam memproduksi, menciptakan makhluk ada yang gagal. Memang tukang bolu ada produk gagal, ya, bikin bolu bantet. Allah nggak akan seperti itu. Itu khunsa. Sehingga dalam kaidah fikih ada hukum tersendiri tentang khunsa. Sementara malaikat la rajulun wa la nisa'un, tidak laki-laki, tidak perempuan. Ada laki-laki, ada perempuan, ada setengah laki-laki, setengah perempuan. Itu makhluk, termasuk manusia. Malaikat tidak laki-laki, tidak perempuan. Beda apa sama? Beda. Tidak laki-laki, tidak perempuan berarti tidak punya jenis kelamin. Adapun isim jamaknya malaikat karena jamak taksir maka muannas. Ini dari segi bahasa. Kalau satu kan malakun, kalau banyak malaikatun. Cuman orang kita sudah terbiasa biar kata Jibril nyebutnya malaikat Jibril, padahal malakun Jibril, malak Jibril. Karena sudah
terbiasa seperti itu, jadi di lisan itu ya sudah jadi bahasa. Seperti Bapak beli air mineral biar kata mereknya Celup ya, atau merek apa itu yang lain, Celup apa Kelem ya, tetap aja bilangnya beli Aqua karena memang lebih duluan Aqua. Orang naik sepeda motor merek Yamaha, tapi orang dulu karena mula-mula adanya motor Honda ya, bilangnya naik motor Honda. Beli mesin air mereknya DAF, bilangnya beli Sanyo karena yang mula-mula ada Sanyo. Jadi kebiasaan ya sudah terpatri ya. Jadi manusia beda dengan malaikat, sehingga sifat basyariyahnya manusia tidak akan sama dengan sifat malaikat. Wa qauluna alladzi la tuaddi ila nafsin, dan ucapan kami allati la tuaddi ila nafsin ila akhirih, yaitu yang tidak didatangkan kepadanya sampai kepada kekurangan, bahwa Nabi itu tidak memiliki sifat kekurangan. Ihtirazun anil a'radi allati tuaddi ila dzalika kama taqaddama. Ihtirazun, bahwa Nabi itu terpelihara anil a'radi, terpelihara dari a'radul, dari kebiasaan, allati tuaddi, yang terjadi, yang sampai ila dalika, kepada hal yang seperti itu. Terpelihara dari sifat-sifat manusia yang tercela, atau sifat-sifat fisiknya yang tidak sempurna, ila dalika, sampai kepada hal itu, kama taqaddama, sebagaimana telah diterangkan pada yang lalu, bahwa Nabi tidak mungkin matanya buta, Nabi tidak mungkin bibirnya subing, Nabi tidak mungkin jalannya pincang. Padahal itu kan sifat basyariyah, sifat kemanusiaan. Ada yang matanya belum sebelah, atau yang kupil, ada yang matanya buta, ada yang bibirnya subing atau kakinya pincang. Itu kan sifat basyariyah. Tapi Nabi ihtirazun, terpelihara dari sifat-sifat. Kalau nabinya bibirnya subing, baca bismillahnya jadi tidak bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Khilafan bil Yahudi, berbeda dengan orang Yahudi. Kalau orang Nasrani tadi mensifati manusia ada kesamaan dengan sifat Tuhan. Khilafan bil Yahudi wal jahalati, dan orang-orang bodoh, berbeda dengan orang Yahudi dan orang-orang bodoh, fi wasfihi, dalam mensifati mereka yang ingin kembali kepada para nabi, lahum, bagi mereka, bin naqsi, memiliki kekurangan, kawasmihim, seperti sifat-sifat mereka, seperti menyifatinya mereka, Dawuda, kepada Nabi Daud, bil hasadi, bahwa Nabi Daud itu memiliki sifat hasud. Orang Yahudi mengatakan bahwa Nabi Daud itu tukang hasud. Atau misalnya di keterangan dalam kitab yang lain
di kitab Bible atau di kitab apa saya belum telaah, tapi saya pernah mendapati pelajaran bahwa Nabi Nuh itu pernah berpesta dengan telanjang badan, lalu minum minuman keras dan dikelilingi dengan wanita-wanita. Nah, ini berarti mensifati Nabi pada sifat-sifat yang buruk. Padahal Nabi itu memiliki sifat namanya maksum. Nabi memiliki sifat maksum. Maksum artinya terpelihara. Terpelihara dari anis sifatir radhi'ah. Terpelihara dari sifat-sifat yang jelek, sifat-sifat yang itu Nabi. Kalau manusia itu tidak sampai pada derajat maksum. Kalau manusia derajatnya mahfuz. Kalau orang biasa derajatnya mahfuz, ya, terpelihara atau terjaga. Kalau Nabi maksum, terpelihara, sehingga Nabi tidak pernah melakukan kesalahan. Jadi kalau kita manusia melakukan kesalahan, ya, itu namanya mahfuz, ya, terjaga. Dan dijaga itu kadang-kadang ya khilaf teledor, kadang-kadang ya balik lagi pada terjaga. Nggak ada Nabi hasud. Ini pemahaman orang Yahudi. Fatahassalah, maka bisa diambil hasil. Fatahassalah, maka kesimpulannya anna nasara afradu ay jawazu hatta wasafu Isa alaihi salam bisifatil uluhiyah, bahwasanya orang-orang Nasrani mereka itu faroqo itu gegabah, ay jawazu, yaitu mereka melewati batas pada definisi hatta wasofu, sehingga mereka menyifati Isa alaihissalam, Nabi Allah Isa alaihissalam, bisifatil uluhiyyah, dengan sifat-sifat ketuhanan. Jadi gegabah sembarangan, karena manusia disifati dengan sifat-sifat ketuhanan. Padahal tidak akan ada dalam diri makhluk, ya, seperti manusia memiliki sifat-sifat ketuhanan. Tidak ada manusia yang berhak untuk disembah. Orang-orang Nasrani menganggap bahwa Nabi Isa memiliki sifat-sifat ketuhanan. Wa annal yahuda, dan bahwasanya orang-orang Yahudi farraqu ay qassaru, mereka gegabah, yakni menganggap remeh, hatta wasafu, sehingga mereka menyifati ar-rusula, rasul-rasulnya Allah, bin naqaisi, dengan sifat-sifat kekurangan. Kalau orang Nasrani gegabah karena menyifati Nabi sama dengan sifat Allah, kalau orang Yahudi mereka menganggap remeh, sehingga menyifati Rasul memiliki sifat-sifat kekurangan. Karena itu ya, kita sebagai umat Islam, kita dalam Fatihah selalu berdoa, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan aku jalan yang
lurus. Jalan lurus itu apa? Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang Kau telah berikan kenikmatan atas mereka, yaitu nikmatul iman, kenikmatan iman. Ghairil maghdubi, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, juga waladdallin, bukan pula jalannya orang-orang yang tersesat. Al-maghdub hum an-nasara, ad-dallin hum al-yahud. Wa hadhihi al-ummatu, dan umat ini lam tafrut, tidak akan gegabah, wa lam tufarrid, dan tidak akan sembarangan atau tidak akan sembrono. Lam tafrut wa lam tufarrid, tidak gegabah dan tidak sembarangan. Wa kana, dan adalah hadhihi al-ummah baina dzalika, di antara hal itu, di antara sembrono dan gegabah, qawaman, berdiri di tengah-tengah. I'tidalan, yaitu i'tidal. I'tidal itu tengah, tidak goyang ke kanan, tidak goyang ke kiri. Suma'lam, kemudian ketahuilah annahu, bahwasanya Nabi itu, annahu, bahwasanya sya'an, lam yakun, tidak ada nabiyyun, seorang nabi, minal anbiya'i, dari para nabi itu, unsa, perempuan, wala raqiqan, dan tidak ada pula nabi itu seorang budak. Wa ammal qawlu binubuwwati sittati nafarin minal inasi, wa ammal qawlu, dan ada pun pendapat binubuwwati, tentang kenabian, sittati nafarin, ada 6 golongan, minal inasi, dari nabi perempuan, fahuwa, maka dia marjuhun, dirajih atau dikalahkan, ditarjih. Wadil kasintatu, dan yang perempuan itu, wadil kasintatu, dan yang perempuan itu, yang 6 perempuan itu, dia Maryamu, Maryam, wa Asiyatu, dan Asia, wa Hawwa'u, dan Hawwa, wa ummu Musa, dan ibunya Musa, wa semua Yuhanid, Yuhanidah. Di kitab lain namanya Yukabat, di sini namanya Yuhanid. Wa semua, dan nama ibu Musa Yuhanid, bidzali al-mu'jamati, dengan huruf dzal yang difathahkan. Wa Hajar, dan Hajar, wa Saratu, dan Sarah. Sarah istri Hajar, dan Sarah istrinya Nabi Ibrahim. Jadi tidak ada nabi perempuan. Nabi itu semuanya laki-laki. Adapun orang berpendapat bahwa ada nabi perempuan, itu pendapatnya tidak kuat. Tidak kuat. Ya. Karena apa? Perempuan itu ada kotornya. Perempuan itu ada pre-ibadahnya. Masa Nabi libur ibadah? Masa Nabi keluar darah, menstruasi? Adapun orang yang berpendapat ada nabi perempuan, itu telah ditolak, ya, karena tidak ada keterangan baik itu di Quran ataupun hadis, ya, penjelasan tentang nabi perempuan. Siapa perempuan itu yang dianggap nabi oleh sebagian umat Islam? Maryam, Asia, Hawa, ibunya Musa namanya Yohanid, kemudian Hajar dan Sarah. Ini dianggap nabi. Karena apa?
karena mereka pernah bertemu dengan malaikat Jibril. Maryam bertemu malaikat Jibril, Asia bertemu malaikat Jibril. Dianggap sebagai seorang nabi. Padahal kelebihan yang sampai kepada nabi itu mukjizat. Kalau sebelum jadi nabi namanya irham. Kalau kelebihan yang tidak kepada nabi tapi orang-orang yang dekat dengan para nabi itu namanya ilham. Jadi kalau sama nabi mukjizat, nabi sebelum jadi nabi irham, selain nabi namanya ilham. Wa amma Luqman, dan adapun Luqman al-Hakim yang ada dalam Al-Quran, salah satu surah Luqman. Luqman al-Hakim itu siapa? Falaisa nabiyyan, dia bukan seorang nabi. Li'annahu kana abdan, karena bahwasanya dia itu tadinya seorang budak. Summa utiqa, kemudian dia dibebaskan dari budak. Bal kana, tetapi adalah Luqman al-Hakim itu tilmidal anbiya'i, murid nabi-nabi. Li'annahu, karena bahwasanya Sulaiman, karena bahwasanya Luqman, warga diterangkan annahu kana tutalmidu li alfi nabiyyin. Diterangkan bahwasanya Luqman itu tutalmidu, menjadi tilmid, menjadi murid li alfi nabiyyin, kepada 1000 nabi. Luqman al-Hakim gurunya nabi, jumlah gurunya ada 1000. Pantas kemudian menjadi orang yang bijak. Luqman al-Hakim, orang yang bijak. Jadi namanya siapa? Luqman Hakim. Nasihat-nasihatnya sangat dikenal, baik itu lewat Al-Quran maupun lewat hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim. Anakku, kamu jangan melakukan perbuatan musyrik kepada Allah, karena musyrik itu kezaliman yang besar. Kemudian nasihatnya lagi, wala tusahhir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi marahan. Kamu kalau jalan jangan mendongak, jangan sombong. Kenapa? Inna dalam tahrifal arda wa lan tablughal jibala tula. Karena kamu gak bisa ambil bumi, kamu juga tidak bisa menjangkai langit berapa tinggi, menjangkai gunung berapa tingginya. Di antara nasihat Luqman al-Hakim. Kama qala Audun al-Ghamrawi, sebagaimana telah berkata Imam Aud al-Ghamrawi, walam yakun fil anbiya husna walam yakun fil anbiya unsa wala abdun wa majnun wa syakhsun qubila. Luqmanul qarnaini kana aqtiya walam yakuna fil anami anbiya. Walam yakun, dan tidak ada fil anbiya'i, dalam deretan para nabi, unsa, perempuan. Tidak ada nabi itu perempuan. Wala abdun, dan tidak pula nabi itu seorang budak. Wa majnunun, dan tidak pula nabi itu gila. Kalau nabi gila bagaimana? Wa syakhsun khubila, dan
juga bukan seseorang yang rusak secara fisik, fisiknya ada yang rusak. Luqman Dzulqarnain, ay Luqman wa Dzulqarnain, Luqman dan Dzulqarnain. Bapak kenal dengan Dzulqarnain? Dzulqarnain itu orang yang memiliki dua tanduk. Jadi pakai kopiahnya, topinya itu seperti tanduk kanan kiri. Kalau kita kan pakai peci, tanduknya depan belakang. Nah, itu tanduknya kanan kiri. Jadi begini, tanduknya ke kanan dan ke kiri. Dzulqarnain. Dalam bahasa Inggrisnya Alexander the Great, Iskandar Dzulqarnain. Ada Luqman, ada Dzulqarnain. Karena dua-duanya adalah atqiya, orang yang bertakwa kepada Allah. Walam yakuna, dan tidak ada pada keduanya fil anani, menurut para ulama, fil anani dalam pendapatnya orang-orang berilmu, anbiya, nabi. Jadi Luqman al-Hakim, Iskandar Dzulqarnain, dua-duanya bukan seorang, bukan nabi, hanya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qauluhu khubila, ucapan Imam Aun, khubila bil bina'i lil majhuli, dibina majhulkan, namanya isim bina majhul. Ay fasada, yakni rusak, udhuhu, anggota badannya, au dhahaba aqluhu, atau hilang akalnya, yang hilang. Wa qawluhu fil anani, dan ucapannya Imam Aun al-Ghamrawi, kalimat fil anani muta'alliqun, bergantung bimahdufi, bergantung dengan mahdhuf, sifatan menjadi isim. Wa qawluhu fil anani, dan ucapannya fil anani ay indal ulama'i, kalimat fil anan dimanakan menurut pendapat para ulama. Jadi ada Rasul, ada Nabi, ada Rasul utusan Allah, ada Nabinya Allah, ada pula orang-orang baik, orang-orang istimewa yang mereka dekat dengan Nabi dan Rasul. Di antaranya adalah Luqman al-Hakim dan juga Dzulqarnain, Iskandar Dzulqarnain. Juga Nabi itu tidak masuk pada golongan perempuan, tidak ada perempuan jadi Nabi. Baik, sampai di sini mungkin ada yang mau menambahkan, kita silakan. Ya, kita lanjut. Tanbihun, peringatan. Qauluhu wa jaizun muqtada'un, ucapannya wa jaizun fi haqqihim min 'aradi bi ghairi lamsin ka khafifil ma'radi. Wa jaizun muqtada'un, wa qauluhu fi haqqihim muta'alliqun bi ma'rufin sifatan mukhassisatan. Kalimat fi haqqihim berta'alluq dengan lafal yang dibuang, yaitu sifat yang khusus lahu bagi mubtada'nya. Di redaksinya aja. Kalau di Ibnu Malik fil Khulasati, seperti
ucapan Imam Ibnu Malik dalam kitab Al-Khulasah, wa rajulun minal karami indana, wa rajulun, dan ada seorang laki-laki minal karami, ya, dari yang mulia. Minal karami dimaknakan mulia-mulia, padahal satu. Wa rajulun minal karami indana, dan ada seorang laki-laki yang mulia-mulia indana, ya, di tengah-tengah kami atau di samping kami. Jadi ada dalam bahasa Arab itu redaksi yang kadang-kadang kalau untuk syair-syair dibuang, dimahdhufkan, dibuang, apalagi untuk nyanyian. Untuk nyanyian itu nyanyi-nyanyi bahasa Arab itu kalau kita tidak paham tentang kalam Arab itu bingung gitu. Karena banyak yang disingkat-singkat. Ya, seperti bahasa Inggris ya, dalam nyanyian itu kan biasanya ku tak percaya. Ku tak percaya itu kan sesungguhnya aku tidak percaya. Itu ada yang dimahdhufkan, yang dibuang. Wa qaluhu min aradin, dan ucapannya sang penazam Syekh Ahmad Marzuki min aradin, min khabaruhu bimakna ba'din. Kalimat min khabarnya dimaknakan dari sebagian. Wa huwa, dan dia aqrabu, lebih dekat ila madhabiz Zamakhsyari, kepada manhaj atau pendapat Imam Zamakhsyari. Al-ja'ili minat tab'idiyata, minat tab'idiyata isman bimakna ba'din. Imam Zamakhsyari memberikan makna, menjadikan min tab'iyah dengan makna sebagian. Min at-tab'iyah, min dimaknakan min ba'din, ba'dun. Jadi sebagai kalimat isim, bimakna ba'din. Min huruf jar dimaknai ba'dun, berarti huruf jar yang dimaknakan isim. Wa hadza ahsanu, dan ini lebih baik, fil makna, pada makna. Wa yahtamilu, dan mengandungkan an takuna lil ibtidai, pemahaman kepada kalimat ibtida atau kalimat mubtada. Mislu qaulihi ta'ala, seperti misalnya firman-Nya Allah Ta'ala, yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a. Allah Ta'ala berfirman, yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a. Mereka dihiasi dengan gelang-gelang dari emas dan mutiara lu'lu'. Itu ada kalimat yang dibuang, yuhallawna. Siapa itu yang dihiasi? Adalah orang-orang yang masuk ke dalam surga. Itu ada di surat Al-Kahfi, ada di surat Al-Haq, ada di surat Fatir. Wa yajuzu an yakuna qawluhu fi haqqihim muta'alliqan bi jaizin. Wa yajuzu, dan boleh, an yakuna, apabila ada qawluhu, ucapannya sang penazam, fi haqqihim, kalimat fi haqqihim muta'alliqan, dihubungkan, bi jaizin, dengan lafal jaizun. Fahina ini, maka saat itu yakunu, jadilah qauluhu, ucapannya sang penazam, jaizun mubtada'un. Kalimat jaizun menjadi mubtada'an nakirah, menjadi mubtada yang nakirah, min ghairi ihtimalin,
yang tanpa ada i'timad, tanpa ada pegangan ala nafyin wastihamin, ya, atas nafi dan istifham. Wa min ghairi takhsisin biwasfin, dan masuk pada sesuatu yang tidak ditaksis dengan sifat. Wa huwa qalilun jiddan, dan itu sangat sedikit. Khilafan lil Akhfash, berbeda dengan pendapat Imam Akhfash, wal Kufiyina, dan pendapat imam-imam Kufah. Fa innahum, karena bahwasanya mereka hakamu, memberikan ketentuan bijawazi dzalika, akan jawaznya hal itu, akan kebolehannya hal itu, min ghairi qabhin, yang tidak ada celah di dalam berbahasa. Wa ammal basariyuna, adapun ulama-ulama Basrah, famanahu, mereka melarang atau menolak kalimat-kalimat yang seperti ini. Ini cuma keterangan tentang baiknya syairnya. Baik bapak-bapak hadirin dan saudara-saudara, jadi sampai kepada kesimpulan bahwa Nabi tidak memiliki sifat-sifat Allah. Nabi pula tidak memiliki sifat-sifat malaikat. Nabi pula tidak memiliki sifat-sifat yang rendah. Kemudian Nabi, tidak ada Nabi dari golongan perempuan. Lalu Luqman Al-Hakim, Iskandar Dzulqarnain bukan termasuk Nabi. Mereka adalah orang-orang saleh, orang-orang muttaqin. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita bahas, kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat untuk dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu